Ya, sebenarnya kalau saya boleh mundur sedikit, bulan Oktober sebelum pemilu ya, kalau pemilu kan tanggal 14 Februari, beberapa bulan atau pekan sebelum pemilu sudah diingatkan oleh Bang Ahmad Brin bahwa soal Gibran ini akan menjadi masalah di masa mendatang karena beliau tidak memiliki kapabilitas kan. Waktu itu karena sengkarut ya di MK, kemudian MK dengan tanda petik mohon maaf ini dugaan masyarakat dengan adanya paman Gibran, kemudian Gibran diberi pintu masuk untuk bisa menjadi calon wakil presiden dengan berbagai cara yang dianggap mengangkangi demokrasi waktu itu. Lalu Carta Politika waktu itu juga melakukan survei yang ternyata menyatakan bahwa 48,sekian% memang tidak layak, yang menyatakan masyarakat di responden itu menyatakan bahwa Gibran tidak layak. Hanya 38 yang mengatakan layak, tapi kan selebihnya itu dia tidak punya pendapat. Jadi sebenarnya warning ini sudah disampaikan sejak lama. Perkara kemudian masyarakat atau tokoh kapan kemudian mengungkapkan kekecewaannya itu akibat sistem demokrasi kita, baik buruk kalau tidak terpilih langsung dianggap sah kan. Oleh karena itu Gibran dianggap sah meskipun dengan segala kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu pendapat dari para jenderal yang sudah berpengalaman di kedinasan ya puluhan tahun di Indonesia ini jangan dianggap remeh. Jangan dilihat kemudian misalnya, kan nggak bisa gitu. Nanti dulu dalam politik itu kita melihatnya jangan hitam putih, karena politik itu ada dampak ya, ada ekses ya. Gimana pernyataan para jenderal ini tidak sebodoh itu para jenderal mengungkapkan pendapat tentang perlunya mengganti Gibran. Jadi jangan lihat tidak bisanya menurut undang-undang secara juridisnya, tapi ya bagaimana dampak daripada pendapat ini, karena apa? Berarti ada masalah di dalam yang kita sebagian dari tokoh kita baru sekarang mengetahui dengan pasti, baru sekarang merasakan apa akibatnya, akibat dari pengangkat demokrasi melalui MK itu, di mana nuansa KKN-nya terlampau gampang ditebak, kemudian banyak hal-hal intervensi yang saat itu ya tidak diakui, tapi pada waktu sekarang mulai ada yang mengakui bahwa memang ada intervensi dan diakui sendiri. Oleh karena itu jangan dari hitam putih pernyataan para jenderal ini, lihatlah bahwa ada keinginan untuk mengganti Gibran, artinya Gibran memang tidak layak di mata mereka. Dan lihat saja di media sosial ya, sekarang kalau Bapak lihat di media sosial memang terpecah menjadi dua, tetapi yang pro terhadap para jenderal meskipun caranya belum dipikirkan itu lebih banyak daripada yang tidak pro. Dan lihatlah akun-akun yang tidak pro dengan para jenderal ini, akun-akun yang tidak banyak followernya, yang mereka seperti akun robot seperti itu. Jadi memang ini menjadi masalah secara yuridis, tetapi secara sosial politik ya ini perlu menyebabkan ya saya Pak Deddy Hasibuan atau yang lain ya akhirnya harus tampil malam itu untuk apa? Ya menggarisbawahi bahwa soal ini bukan hitam putih, bisa saja ini nanti berdampak dan dicari caranya. Dulu Gibran ketika belum ada MK mengeluarkan PP ya, putusan mereka soal usia itu, ya menjadi masalah. Tapi ya seperti kita disindir iklan rokok kan, ketika kita nggak boleh ada pengumuman nggak boleh ngejar rumput, maka pengumuman dicabut. Nah, seperti itu kira-kira. Ketika Gibran umurnya nggak cukup, dibikin aturan supaya umurnya cukup. Ini sekarang ketika wakil presiden nggak bisa diganti, katakanlah sulit, katakanlah. Ya caranya pasti ada, bisa dicari. Kira-kira seperti itu. Sama sekali menurut saya sih nggak perlu ya, karena satu nggak penting. Terus hanya membuat gaduh. Karena apa? Karena Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sudah sah secara hukum dan konstitusi ini dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dibanding hanya 300 orang purnawirawan yang saya juga nggak tahu purnawirawan ini veteran berjuang atau rata-rata kan kebanyakan pendukung Soeharto zaman Orde Baru dulu, ya kan? Ya saya ngomong kayak Pak Trisno, beliau itu kan hanya dipilih oleh satu orang, oleh Pak Soeharto gitu loh. Sedangkan Mas Gibran ini dipilih oleh lebih dari 96 juta orang. Jadi kalau saya perbandingkan 300 orang, ini kan suaranya sama, satu gitu loh. Dan mereka juga bukan pendukung Prabowo Gibran, kebanyakan pendukung Anies atau Ganjar gitu loh. Ya saya pikir fair lah, ya kan? Jangan sampai karena purnawirawan ini sakit hati, ada yang 2014, saya tahu itu beberapa dedengkotnya itu sama saya kok. Mereka nggak dapat jabatan, sakit hati. Terus sudah dapat jabatan, terus dipecat, sakit hati. Terus ada juga anaknya, mantunya, yang dia pikir karirnya dihambat, padahal tidak gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada value-nya, nggak ada nilainya sama sekali gitu loh kalau menurut saya. Itu hanya pelampiasan sakit hati. Karena jabatan nggak dapat, dipecat dan sebagainya, termasuk yang kemarin masih residu kala pilpres gitu loh. Intinya itu dulu latar belakangnya mereka ini kan. Nah, dan saya lihat bahwa Mas Gibran ini, ya saya harus tarik ke belakang dulu bahwa putusan MK nomor 90 yang mereka persoalkan itu mengenai batas usia itu
sebenarnya sebelum putusan itu dirilis oleh MK, itu adalah gugatan 8 bulan sebelumnya oleh 21 pihak anak-anak muda yang menginginkan mereka bisa maju sebagai capres di Pilpres 2024. Ya, antara lain ya Mas Emil Dardak, itu satu pihaknya ya, Wakil Gubernur Jawa Timur. Terus ada Wali Kota Padang, terus ada Bupati Lampung Selatan, terus ada teman-teman PSI. Dan akhirnya yang disetujui batas usia di bawah 40 tahun, dan apabila sudah pernah menjabat wali kota atau bupati itu, yang dikabulkan adalah gugatan dari saudara Almas. Jadi Mas Gibran itu tidak ada dalam putaran itu. Makanya kalau orang bilang ada pamannya di situ sangat amat keliru. Karena kembali lagi itu kan yang memutuskan hakim MK itu kan 9 orang gitu loh. Bukan 1 orang. Jadi jangan juga kita karena sudah kena Pilpres ya kan, habis itu membuat framing yang menurut saya ini sangat jahat buat bangsa kita ya. Harusnya ini kan yang pendukung-pendukung orang yang kalah ini ya, termasuk Bang Mustafa ini kayaknya bukan pendukung Prabowo Gibran. Beliau pendukung-pendukung orang yang kalah dengan mantan-mantan jenderal ini ya kan. Sudahlah, kan kemarin harusnya kan kalau nggak berani ikut Pilpres ya mundur aja kemarin gitu loh. Kenapa rame-rame ayo kita bisa kalahkan Prabowo Gibran dalam 1 putaran? Ya kan, harusnya kalau itu jangan ikut. Nah, tapi kalau mau fair, ayo saat ini kita bergandengan tangan bangun bangsa ini. Nanti urusan Pilpres nanti 2029 kita fight lagi, kita tempur lagi gitu loh. Politik itu biasa berpendapat, tidak perlu kita merasa jadi playing victim ya. Seolah-olah yang berpendapat berbeda dengan pemerintah itu orang sakit hati. Dari mana saya tahu sakit hatinya? Saya bantu Prabowo itu 10 tahun, 2014 saya mendirikan Barisan Prabowo. Kemudian pada tahun 2019 saya bantu Prabowo. Pada saat itu saya masih sekolah di Taipei. Saya pulang ke Indonesia ya, menjadi ketua relawan IT. Kemudian memang saya pindah ke Anies. Di demokrasi itu membebaskan kita pilih siapapun. Meskipun saya sudah lama 10 tahun di Prabowo, saya pindah ke Anies biasa aja. Nggak ada sakit hati, dulunya juga nggak ada sakit hati. Dan begitu. Orang yang pernah membantu Prabowo dapat jabatan komisaris ya biasa aja, nggak perlu ngotot dengan seperti itu. Demokrasi itu bebas berbicara, ada batasnya, tidak perlu kita ditakut-takutin. Wah ini sakit hati, emang kelihatan hatinya sakit. Enggak lah, biasa aja. Orang berpendapat nggak usah dihambat-hambat, orang berpendapat nggak perlu diatur-atur, biasa aja. Apalagi yang berpendapat jenderal-jenderal, itu sekolahnya sampai jenderal 4, Anda jauh sekali Pak Sylvester, yang sampai bilang itu omong kosong, nggak mutu apa, aduh jauh sekali. Kita hormati orang-orang. Saya itu berteman dengan jenderal yang itu, ya. Tapi kan ente nggak bisa jadi jenderal kan, tetap aja jadi kayak gini. Jadi saya memang hormati jenderal kok. Emang apa urusannya? Ya, makanya kalau diri Anda. Jadi jenderal ya berteman dengan saya 2014. Mereka minta jabatan. Saya tahu persis itu. Karena mereka minta melalui saya juga. Oh gitu, ya iyalah. Kuliah ruko hasilnya kayak gini pendapatnya, omongnya itu. Mohon maaf ya. Saya berteman. Lanjut. Ya. Makanya dapatan. Ya. Baik. Ya saya berteman sama jenderal itu ya. Ya. Nggak tahu berteman atau nggak. Saya berteman sama mereka. Mereka sakit hati. Pelampiasannya ngomong ke saya juga 2014 itu. Ya itu ada dedekotnya 2 orang itu teman saya. Ya Mas. Iya. Ya. Biasa aja, coba ya kita buka otak kita ya, sifat kecerdasan bangsa ini kita lihat. Orang mau diskusi silahkan itu ditanggapi biasa-biasa aja. Yang membuat gaduh itu kalau ini tidak ditanggapi. Wiranto itu bagus ya. Atas nama kabinet, pemerintah menanggapi akan ada orang cerdas kan. Setiap pendapat masyarakat silahkan direspon, jangan didiamkan. Itu bagus. Jadi ini justru memicu kita semua untuk berdiskusi, berdialog ya, untuk mengambil pelajaran. Kenapa pendapat ini muncul? Karena ada akarnya dulu. Kalau nggak bermanfaat sekarang, ya di masa yang akan datang ada manfaatnya. Ini kan sudah rahasia umum ya, bahwa proses pemilu kemarin itu ya dianggap cenderung curang, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dari sidang dan sebagainya, emang enggak. Tapi sekarang para pelaku-pelaku, mohon maaf ya, oknum pelaku sudah mendapatkan balasannya, sudah mendapatkan istilahnya itu karmanya. Ya, lihat ya. Di KPU berapa orang yang menjadi korban daripada proses ini ya. Meskipun saat diputuskan itu kesalahannya apa ya, tetapi mohon maaf, mereka merasakan bahwa yang terjadi dalam pemilu kemarin memang rawan atau cenderung curang. Begitu juga tahun 2019. Jadi memang 2 pemilu terakhir ini paling menurut saya ya, karena saya sendiri ke Bawaslu ya melaporkan proses yang curang ini. Kemudian hasilnya juga pasti tidak akan sehat. Oleh karena itu kapanpun pendapat seperti para jenderal ini diungkapkan, sudahlah, tidak perlu kita lawan, tanggapi dengan baik-baik. Kalau boleh didiskusikan, kita ambil nilainya, ibrohnya ya, sehingga masyarakat itu belajar. Katakanlah tadi Pak Silvester mengatakan ini kan karena udah lama ya, 8 bulan sebelum
pemilu sudah ada gugatan, bukan soal Gibran. Mohon maaf nih, ada adagium begini, penjahat yang besar, ini saya adagium ya, ibarat penjahat yang besar itu sebelum bekerja, dia sudah menyiapkan jalan kaburnya. Di politik juga begitu, jangan sampai terkesan ini ada intervensi, jangan terkesan ini ada rekayasa politik atau rekayasa undang-undang di MK. Maka jauh sebelum Gibran nyalon harus diciptakan para pelapor-pelapor agar para muda ini ya bisa mencalonkan jadi presiden, wakil presiden, jadi kepala daerah dan seterusnya. Itu sudah biasa, para pengawal politik sudah tahu itu. Artinya ya tidak perlu kita kaget dengan cara itu. Itu sudah biasa cara-cara siasat seperti itu dalam politik, seperti itu. Tapi yang kita lihat lagi, poin ke-8 aja yang masalah pemaksulan Mas Gibran ini udah sangat, menurut saya sangat ngawur sekali gitu loh. Banyak kelemahan-kelemahan yang di poin 8 ini yang menurut saya ini kan udah selesai semuanya. Semua prosedur, semua perjalanan sampai hari ini 8 bulan Prabowo Gibran itu dilantik dan bekerja, tidak ada beliau berdua ini melanggar konstitusi. Jadi tidak ada pelanggaran konstitusi sama sekali. Jadi apanya yang mau dipermasalahkan gitu loh. Dari awal proses MK, putusan MK nomor 90 sudah final dan binding. Terus yang kedua, gugatan 01 dan 03 di MK juga sudah mereka kalah dan itu putusannya final dan binding juga. Terus KPU juga sudah menetapkan juara dalam Pilpres 2024 itu adalah Prabowo Gibran. Dan akhirnya Prabowo Gibran juga sudah dilantik tanggal 20 Oktober di depan MPR gitu loh. Jadi semua proses ini kan berjalan dengan baik gitu loh. Makanya saya menyesalkan juga, ini harusnya para purnawirawan ini memberikan kritik ataupun kritikan kepada pemerintah itu yang benar-benar umpamanya masalah korupsi ya kan. Kita harus kejar masalah korupsi. Nah, itu bagaimana gitu loh, atau mengenai program-program Pak Prabowo, mengenai MBG mungkin secara teknis ada yang belum baik, belum bagus, ya kan? Atau mengenai sekarang Pak Prabowo sudah swasembada beras, telur, ayam, ya kan? Mungkin ada juga yang masukan-masukan yang baik buat pemerintah. Saya lebih ke situ gitu loh. Tapi kalau yang kayak begini, menurut saya itu kembali lagi kita harus mengetahui latar belakangnya. Para purnawirawan ini seperti Bang Mustafa Nahra juga ini adalah orang-orang yang kalah, yang masih residu pilpresnya masih ada. Kalau nggak salah Bang Mustafa ini pendukung Anies atau siapa saya nggak tahu. Terus partainya sendiri, Partai Umat itu jadi partai kurcaci ya kalau nggak salah ya. Jadi nggak menang sama sekali, nggak masuk parliamentary threshold. Nah jadi saya pikir kembali lagi, ayolah bangsa ini kan mau membangun. Kita perlu kesejukan. Ya kan, menghadapi geopolitik, ekonomi dan dunia ini ya kan yang begitu tidak menentu. Harusnya kita sama-sama saling menguatkan gitu loh, bukan saling mengadu domba atau mencaci maki. Itu yang penting. Baik. Dulu Pak Prabowo itu tahun 2019 juga menolak hasil pemilu kok. Apa salahnya? Saya kan bersama beliau tahu betul. Maka dulu ada kerusuhan, saya ke Bawaslu, Bang Silwaslu nggak paham kalau waktu itu kenapa Pak Prabowo menolak hasil pemilu. Karena beliau jadi presiden, artinya apa? Beliau ini orang besar, wibawanya besar, punya menjadi bapak bangsa ya. Jadi ya biasa aja orang berpendapat, nggak perlu dikatakan itu sakit hati atau apa tadi yang kalimat terakhir itu para pemilu yang kalah gitu. Kalah itu satu sisi ya, pendapat di sisi yang lainnya. Apakah kalau orang kalah itu kemudian harus tidak boleh berpendapat? Berpendapat itu dalam alam demokrasi biasa aja ya. Anda membuat LSM atau yayasan harus belajar demokrasi dulu. Jadi jangan takut dengan pendapat oposisi katakanlah. Biasa aja. Kita punya kampus ya, kita kuliah, kita belajar apapun ya itu. Itu ada di kepala kita ungkapan suatu karena demokrasi tidak melarang kita berpendapat. Apalagi yang berpendapat ya. Itu diketahui Pak Indro Priyono, Pak Tri Sutrisno. Itu bukan orang sembarangan. Kita tahu lah Pak Indro Priyono dulu mendukung siapa. Jadi tidak harus kemudian yang kalah itu menjadi istilahnya menjadi motivasi ya bahwa itu karena kalah, enggak selalu begitu. Jadi ini soal kalau yang sekarang protes ini atau yang poin ke-8 tadi diprotes, ya dulu yang mereka pengurus BPN-nya Anies lah katakanlah, tim sesnya Anies katakanlah. Ini para mantan jenderal yang mereka asam garamnya sudah cukup panjang ya. Mereka tidak ada anak kecil, tidak sumbu pendek ya. Kita hormatilah pendapatnya itu. Ya mereka diangkat sama Soeharto lah. Soeharto dengan udah beda sistemnya ya. Dulu jangan dibandingkan terlalu lama itu kan patron ya. Zaman Orde Lama, Orde Baru, masa masih kita sebut-sebut sekarang. Itu zaman reformasi, kebebasan dibuka pada tahun 98 ya. Jadi yang kita hormati sistem-sistem setiap orde itu memiliki kelemahan-kelebihan. Jadi karena kita nggak apel-apel lah dibandingkan dengan zaman Pak Harto gitu ya. Prabowo juga pernah dengan Pak Harto, apa coba? Semua manusia utama, masing-masing punya satu suara. Mau jenderal
mau mantan jenderal ke, sama rakyat jelata, sama tukang becak sama kita bang. Nggak ada yang istimewa, ya. Intinya itu. Mereka itu hanya hitung 300 purnawirawan itu hanya saya udah hitung dibagi sama 96 juta, ya. Itu hanya 0,000 sampai 5 kali 3 persentase. Oh gitu. Oh iya, saya udah hitung. Terus hanya setengah dari TPS Indonesia yang ada 800.000. Jadi tidak berpengaruh sama sekali. Jadi dulu gini, saya itu mereka bisa menangkan Anies atau Ganjar dong. Jadi ketika menjelang pemilu kalau membandingkan misalkan nih ya 58% ya, kemudian berpendapat Anies seupil katakanlah, bagaimana kita dalam demokrasi itu kemudian memvonis ya orang yang berpendapat dengan hasil pemilu. Masa kita kalau berpendapat 50% yang kita aja mereka permasalahkan ya kita kembali ke latar belakang dong. Hasil pemilu yang sah yang dipermasalahkan dan sudah mengandung kebenaran secara konstitusi. Ya kan, kalau memang ada kesalahan kita hargai. Kalau kita selalu alasan konstitusi, sejak PP 90 konstitusi kita sudah dikangkangin. Kita udah final, udah selesai. Anda mau mempermasalahkan apa lagi? Makanya otak Anda juga di mana? Gitu loh. Anda otak Anda di mana yang mempermasalahkan? Oh, sudah yang final dan binding. Orang udah ditetapkan. Orang sekarang ini lagi memerintah gitu loh. Gimana sih? Itu tidak memaksa misalkan ya dengan senjata. Kita boleh mengkritik, tapi yang masuk akal, yang masuk otak abang ya. Jangan nggak masuk akal. Kalau kritik nggak masuk akal ya abang juga sama mereka begitu loh. Ya kan saya juga bisa nanya otak kalian di mana? Ya kan? Ada di dalam kepala lah. Baik, Mas Sylvester. Kita berikan hak jawab kepada Bang Mustafa dulu, Bang Sylvester. Itu gitu loh. Silakan Bang Mustafa. Saya tahu betul Pak Prabowo orangnya wise, ya berhati besar, ya mereka memiliki wawasan luas nggak seperti Pak Sylvester. Anda kan mendukung Anies, mendukung Pak Prabowo kemarin. Prabowo sendiri merespon dengan baik melalui Pak Wiranto. Jadi kita hormati Pak Prabowo melalui Pak Wiranto merespon dengan baik. Tidak perlu kita takut nanti jabatan komisaris dicopot, nggak perlu. Tapi Anda tetap mendukung, tapi dengan akal sehat, tidak perlu dengan emosi, ya. Seperti itu. Anda yang ngomong otak jabatan muda gini, tidak perlu takut, nggak perlu khawatir pucat begitu, nggak perlu Prabowo itu orangnya hebat. Tunjukkan saja bahwa janji presiden, janji kampanye itu dilaksanakan. Jangan sampai melebar kemana-mana. Dah itu aja kalau mendapat masalahnya. Ketua tim kampanye nasional. Baik, silakan Mas Sylvester. Juga berkampanye loh. Saya harus memastikan Prabowo Gibran juga untuk menjawab atau merealisasikan semua janji kampanye mereka berdua. Itu kewajiban moral saya sebagai tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Itu kewajiban saya.